Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatu Rabbi wa salamuh asallahu ayyuballighahuma ila nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yakinlah Allah selalu memberikan kita kesehatan dan kebermanfaatan kita sehingga kita afiah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah mushola Baitur Ridha dan juga jamaah mushola yang lainnya serta pendengar setia di Riki Lesmana Channel. Kali ini pengajian kita masih dalam jaringan dan kita harus memutus mata rantai COVID-19 ini sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, dan juga menjaga jarak. Karenanya lah kita pengajian masih di dalam jaringan. Kita berharap pada Allah, semoga Allah tunjukkan ahli-ahli ilmu dalam ilmu kesehatan dan juga ilmu dalam segala bidang untuk dapat menemukan vaksin COVID-19 ini, dan kita akan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dalam menghadapi pandemi ini pun kita semuanya harus tetap semangat, tetap menjalankan ibadah, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seperti biasa pengajian kita selalu minta kepada Allah tabarukan bil Fatihah. Yang pertama, minta kepada Allah agar kedua orang tua kita diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan dunia dan akhiratnya, baik di antara keluarga kita atau orang tua kita yang telah mendahului kita. Yakinlah beliau-beliau telah ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dipertemukan dalam surga Firdausi a'la. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Yang kedua untuk asatidz kita, guru-guru kita, kiai, alim, ulama yang telah mengajarkan kita dari alif sampai ya, bahkan sampai saat ini kita masih belajar dan masih menjalankan perintah Allah karena arahan daripada guru kita. Laula rahmatam rabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena kasih sayang guru kita, kiai kita, ulama kita, maka kita tidak akan pernah mengetahui keesaan Allah, tidak akan kita pernah mengetahui ilmu-ilmu yang telah Allah wariskan kepada ulama. Karenanya lah mari kita tabarukan bil Fatihah, minta kepada Allah agar alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
baik yang telah mendahului kita, ilmu beliau sangat bermanfaat, ilmu-ilmu yang telah beliau ajarkan kepada kita selalu mengalir pahalanya kepada beliau. Wabil khusus musannif hadzal kitab Riyadhus Shalihin, yaitu Syekh Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibnu Syarif An-Nawawi, syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua tadi sudah kita bacakan. Sekarang Al-Fatihah yang ketiga, kita berdoa kepada Allah semoga anak-anak kita menjadi anak-anak tafaqquh fiddin, mereka yang mendalami agama dan juga menjalankannya. Semoga anak-anak kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan selanjutnya kita bacakan Al-Fatihah juga untuk tetangga kita, siapapun mereka, apapun mereka, semoga Allah berikan kesehatan pada tetangga kita. Baik untuk saudara-saudara kita yang terdampak daripada wabah ini, tetaplah semangat, tetaplah minta kepada Allah kesehatan dan keafiatan, karena Allah sedang menguji kita. Allah sangat sayang kepada kita. Semoga diberi kesehatan pada saudara-saudara kita dan kesembuhan pada mereka yang terdampak dan terkena daripada COVID ini. Ini menunjukkan kita harus bersatu. Al-Muslim akhul Muslim, sesama Muslim saling membantu karena bersaudara. Sifat kemanusiaan kita, sifat kemusliman kita pun harus tunjukkan pada saat ini maupun saat-saat sesudah ini. Mari kita berdoa sebagaimana niat yang tadi, semoga semuanya sehat walafiat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa di Riki Lesmana Channel. Kita melanjutkan daripada kajian sebelumnya. Sekarang kita tiba di bab yang baru dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu bab alamat hubbillahi ta'ala ilal abdi wal hathu ala takhalluq biha was sa'yu fi tahsiliha. Yaitu di mana bab di sini Allah tunjukkan kepada kita bahwasanya tanda-tanda Allah mencintai seseorang. Ya, subhanallah. Dan apa upaya kita untuk berakhlak mendapatkannya, dan juga bagaimana usaha kita agar kita dicintai Allah. Ya, ini Allah, ya, tanda-tandanya Allah mencintai kita. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mari kita sama-sama mulai, dan seperti biasa kekhususan dari kitab Riyadhus Shalihin yang didahului dengan kalamullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat yang tadi terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 31. Wa qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Ayat tersebut terdapat di surat Al-Maidah ayat 54. Shadaqallahul azim.
Di awalnya Syekh Imam Nawawi mengingatkan kepada kita melalui kalamullah, ya. Ini tanda-tanda Allah mencintai kita. Ini ada nih, ya, dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Seandainya qul in kuntum tuhibbunallah, ya, seandainya engkau mau dicintai Allah, kata Rasulullah dalam Al-Qur'an, ya, fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa itu fattabi'uni? Maka ikutilah aku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Ikuti perilaku Nabi Muhammad. Apa yang Nabi Muhammad lakukan, apa yang tidak Nabi Muhammad kerjakan, jauhi. Apa yang Nabi Muhammad lakukan, lakukan. Yaghfir lakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka dosa-dosa kita sama Allah akan dihapus. Wallahu ghafurur rahim. Ketahuilah saudara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Pengasih. Subhanallah. Silakan nanti saudara-saudara bisa lihat, rekan-rekan bisa lihat di surat Ali Imran ayat 31. Dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu maryattadda minkum may yartadda minkum an dinih. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad terhadap agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka Allah akan gantikan orang murtad itu, didatangkan dengan apa? Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum. Maka akan lebih banyak orang datang cinta kepada Allah. Subhanallah. Adzillatin 'alal mu'minin. Kasih sayang mereka sama orang muslim dan mukmin. Izzatin 'alal kafirin. Dan bertindak tegas kepada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka bersungguh-sungguh dalam menegakkan perintah Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Dan tidak pernah gentar sekalipun jika ada orang yang menakut-nakutinya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Maha luas dan Allah Maha mengetahui. Ayat tersebut terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 54. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kali ini diawali dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiruhu bihi wa yaduhu alladhi yubtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adzani
la u'idzannahu, rawahu Bukhari. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha ta'ala qala, subhanallah. Berarti kalau sudah innallaha ta'ala qala, berarti ini statusnya hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi. Tanpa melalui Jibril langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ada li waliyan, siapa saja yang memusuhi kekasihku, kata Allah, siapa saja yang memusuhi, membenci kekasihku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku mengumumkan padanya untuk perang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, dan tidaklah aku mendekat kepada seorang hamba kecuali aku mencintainya karena hamba tersebut menjalankan perintahku penuh cinta. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Apalagi zaman seperti seperti ini, kita tetap menjalankan sholat walaupun stay at home. Tetap kita seandainya menjalankan perintah Allah yang wajib lainnya, ya, misalnya ku anfusakum wa ahlikum naro, menjaga keluarga, baik menjaga dalam makannya, minumnya, menjaga kesehatannya. Ini perintah Allah. Tidak hanya sholat saja, perintah Allah itu menjaga keluarga. Keluar rumah pakai masker, dalam keadaan seperti ini kita patuhi. Ya. Lanjut, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan seorang hamba yang mendekat kepadaku, ya, walaupun dia mengerjakan pekerjaan sunnah, tapi dia mengerjakannya penuh cinta kepadaku, hatta uhibbah, aku jadi jatuh cinta kepada hambaku tersebut. Subhanallah. Ya, kalau sudah dicinta Allah, maka akan mudah semuanya. Ya, kalau Allah sudah cinta sama kita, hadirin, maka akan mudah. Please, online-kan hati ini kepada Allah. Pengajian ini online. Apalagi kalau bukan hanya pengajian saja, dalam berperilaku kita harus online sama Allah, maka Allah akan mengonlinekan kita. Ini hadis qudsi dilanjutkan lagi, hadirin. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Subhanallah, dahsyat. Ketika aku mencintai seorang hamba, ya, sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka yang dia dengar adalah perkataanku. Subhanallah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami', ya Sami'. Ya Allah, ya Sami' doana, ya Allah. Idfa anna kulla baliyah, ya Allah. Hindarkanlah kami dari wabah ini, ya Allah. Apa yang dia dengar itu Allah. Subhanallah. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, dan yang dia lihat itu aku, dan aku pun melihatnya. Bisa nggak kita seperti ini? Bisa. Jalankan perintah Allah, jalankan sunnah Allah. Tidak ada yang tidak bisa. Ini hadis qudsi, saudara. Ya. Lanjut, wa yadahu alladhi yubtishu biha. Ketika tangannya dia mengerjakan sesuatu, dia selalu yata'allaqu billah, selalu ingat Allah. Dan tangannya itu akan melihat Allah, dan Allah akan melihat perbuatan kita.
Hadirin ikhwatal iman yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, bahkan kakinya yang jalan itu adalah perwakilan daripada cintanya Allah. Wa in sa'alani a'taituhu, apa yang dia mau minta aku kasih. Ya, dalam keadaan seperti ini kita harus semangat. Harus terlink kepada Allah. Harus. Keadaan apapun juga, misalnya sudah new normal atau setelah PSBB ketat ini, kita harus teronline sama Allah. Allah, Allah, Allah. Maka sangat mudah, Allah yang maha mendengar. Kenapa doa kita selama ini tidak didengar? Bukan tidak dengar, Anda belum ikhlas, kita belum ikhlas. Belum setulusnya minta sama Allah. Karenanya lah ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman, saudara-saudaraku seperjuangan, kita ikhlaskan pada Allah, mukhlishina lahuddin hunafa, yuqimus shalah wa yatuz zakah, dzalika dinul qayyimah. Orang-orang yang menjalankan perintah Allah, la khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut. Takut ini hanya kepada Allah, tapi dalam keadaan seperti ini kita harus takut sama Allah. Hifzu nafs, yaitu menjaga nyawa. Apa? Dengan cara pakai masker keluar rumah, ya. Apa? Cuci tangan dengan sabun, dengan air setelah memegang apa-apa. Apalagi jaga jarak, harus jaga jarak. Memang seperti itu keadaan seperti ini. Harus patuh, iya harus patuh. Ya, hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala in ista'adzani u'idannahu. Dan dia ketika minta sama Allah pertolongan, maka Allah akan hadir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Betapa indah. Ya, ini tanda daripada Allah mencintai seseorang. Tangannya itu, apa, pendengarannya pun, penglihatannya pun, kakinya melangkah kemana, apa yang terdetik dalam hatinya terwujud. Apalagi apa yang dia minta pertolongan kepada Allah, pasti Allah tolong. Hal ini pun terhubung dengan surat At-Taubah. Mungkin saudara-saudara bisa lihat nanti. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalau kita belum berbuat, gimana kita mau dicintain Allah? Kalau kita belum bisa ngejaga keluarga, membiarkan anak lari-lari kemana saja tanpa dia mematuhi protokol kesehatan, gimana kamu mau dilindungi sama Allah? Yuk, mulai sekarang kita mulai mencintai Allah dengan sepenuhnya. Kalau sudah kita dicintai Allah, maka ma khatar fil qalbi itu jadi. Makanya orang-orang waliullah, kekasih Allah itu nggak bisa sembarangan ngomong, nggak bisa sembarangan. Nauzubillah. Dan banyak wali Allah, dan mereka tidak bisa sembarangan ngomong jadi. Karena apa yang diucapkan itu adalah doa. Apalagi wali Allah yang berdoa, ya Allah, jadi langsung. Ini tadi hadis diskusi kita sudah belajar. Tetap semangat saudara-saudara, jadilah orang yang mencintai Allah, yaitu dengan mematuhi perintah Allah, menjalankan juga sunnah-sunnah yang telah Allah tentukan, dan menjalankan perintah Rasulullah, menjauhi segala larangan Rasulullah. Apalagi kita juga harus menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut pada hadis berikutnya. Wa anhu ini berarti dari sebelumnya, an Abi Hurairah. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
idza ahabballahu ta'ala al-'abda nada Jibril innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fa ahbahu. Ya Allah, fa yuhibbuhu Jibril fayunadi fi ahli sama innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama thumma yud'u lahul quluba fil ard qabul fil ardi muttafaqun alaihi. Bahwasanya hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, idza ahabballahu ta'ala, idza, kalau idza ya harfu syartin berarti ada jawabannya, jawabu syart. Idza ahabballahu ta'ala, jika Allah mencintai al-abd, yaitu seorang hamba, nada Jibril, maka Allah panggil malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan Allah. Innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fa ahbahu. Ya. Maka biasanya kan ada tanda-tandanya, ya, tanda-tanda orang yang dicintai Allah. Tanda-tandanya apa? Tambah baik perilakunya, tambah baik akhlaknya, ya. Wal hasu ala takhalluqi biha, ya, jadi akhlaknya tambah halus sama orang tua, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya. Fa yuhibbuhu Jibril, maka otomatis Jibril mencintainya. Fayunadi fi ahli sama, maka seluruh penghuni langit mencintai kita, saudara. Innallaha yuhibbu fulanan fa uhibbuhu fa yuhibbuhu ahli sama tsumma yad'u lahul qabulu fil ardi. Apa yang dia mau sama Allah di muka bumi ini diwujudkan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Gimana sih rasanya kalau dicintain, ya? Kalau bahasa orang awaknya tuh sirik kambing raso coklat gitu kan. Ya, apa kotoran kambing itu udah rasa coklat. Kalau orang udah cinta, semuanya tuh manis. Sebagaimana dikatakan pepatah, wa ainu ridho an kulli aibin kalilah kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Kalau orang udah cinta, ya, itu semuanya perilaku perbuatan kita, akhlak kita tuh baik di matanya. Tapi kalau ada benci, ya, berbuat baik aja jadi jelek. Apalagi Allah yang mencintai kita, hadirin. Apalagi Allah yang mencintai kita, ya Allah. Ya, dalam hadis ini apa? Tsumma yud'u lahul qabulu fil ardi. Ya. Apa yang dia kehendaki di muka bumi ini jadi, dan dikabul Allah. Bahkan penghuni langit pun mencintai. Ya. Allahu akbar. Mencintai siapa? Mencintai kita. Kita ini siapa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikuti ajaran Rasulullah SAW. Ikuti apa yang Rasul ajarkan kepada kita. Apa yang Nabi ajarkan kepada kita? Allah tusyrik billahi syai'an. Jangan kita musyrik kepada Allah. Nauzubillah. Wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada orang tua. Apalagi qaulun ma'rufun, banyak sekali. Iqam shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ruhama bainahum, kasih sayang sama muslim, akhul muslim, al muslim akhul muslim. Kita harus mengkokohkan persatuan kita, nasionalisme kita, religius kita kepada Allah. Kita akan mencintai Allah, hadirin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa fi riwayatin li Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan
da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa uhibbah wa yuhibbuhu Jibril thumma yunadi fis sama'i fayaqul innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fa uhibbuhu fa yuhibbuhu ahlus sama'i thumma yud'u lahul qabul fil ard. Wa idza abghada 'abdan da'a Jibril fayaqul inni ubghidu fulanan fa ubghiduhu fa yubghiduhu Jibril thumma yunadi fi ahli sama innallaha yubghidu fulanan fa abghiduhu thumma tud'u lahul baghdha'a fil ardi. Ini dalam riwayat Muslim, tadi muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disampaikan lagi hadisnya bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika Allah mencintai suatu hamba, seorang hamba, maka mirip dengan hadis sebelumnya, cuman ada bedanya tadi di akhir, yaitu da'a Jibril faqala, dipanggil Jibril, malaikat Jibril, inni uhibbu fulanan fa uhibbuhu fa uhibbahu, maka aku mencintai orang itu, maka Anda sebagai ahli sama yang di langit itu semuanya akan mencintai kita. Bahkan sama mirip ya, yud'u lahul qabul fil ard, apa yang ada di muka bumi ini akan jadi milik kita. Subhanallah, kalau udah dicintai Allah. Tapi sebaliknya nih ada lagi, wa idza abghada 'abdan da'a Jibril fa yaqul nauzubillah, ya Allah nauzubillah, jangan sampai apa nih, fa idza wa idza abghada 'abdan, apabila Allah sudah murka. Apa murkanya Allah? Kenapa murkanya Allah? Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Apalagi nggak jalanin perintah Allah, apalagi musyrik kepada Allah. Tapi itulah penyebab Allah murka, berzina, minuman keras dan lain sebagainya. Wa idza abghada 'abdan da'a Jibril fayaqul, dipanggil malaikat Jibril ketika Allah murka sama orang itu, sama hamba itu. Ya, inni abghidu fulanan fa abghidhu fa yubghiduhu Jibril. Maka otomatis kalau Allah sudah murka, malaikat Jibril juga murka. Tsumma yunadi fi ahli sama, maka dipanggil seluruh penghuni langit. Ya, innallaha yubghidu fulanan fa abghiduhu tsumma yud'u lahul baghdha'u fil ard. Maka semua yang ada di bumi juga, atau bahasa kita, jadi sial hidupnya. Ya, jangan sampai kita dimurka Allah, jangan ya. Kita harus selalu mencari ridho Allah agar kita dicintai Allah. Bagaimana cara? Ada di depan mata kita, yaitu orang tua kita, hadirin. Orang tua kita adalah sumber ridhonya Allah. Dan berdoa yang belum membahagiakan orang tua, ayo mulai sekarang bahagiakan orang tua kita. Wabil walidaini ihsan. Pak, saya udah nikah, nggak ada tanggung jawab. Siapa bilang? Kalau wabil walidaini ihsan, ente mati, ane mati, siapa aja mati, harus berbakti sama orang tua. Orang tua masih hidup, orang tua udah meninggal, harus kita berbakti sama orang tua. Gak ada putusnya. Bahkan ada lagi, nanti kita belajar, anta wa malu kali abika, kamu dan hartamu adalah punya orang tuamu. Kita gak punya apa-apa, kita hanya punya Allah. Gimana dicintai Allah? Wabil walidaini ihsan, ridallah fi ridal walidain. Apalagi jalanin perintah Allah, semua perintah Allah tanpa pandang bulu. Ya, hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini, kan ada orang ya udah mulai sholat tapi kok masih sial aja, diajak lagi untuk macam-macam. Kenapa? Belum ikhlas. Orang kalau udah mukhlisin lahuddin, sudah benar-benar, mau siapa yang menggoda, siapa yang meracuni, tidak akan bisa mental sama dia. Mental semuanya. Inni uhibbullah, saya ngeliat Allah dan Allah pasti ngeliat saya. Saya malu kalau saya mabuk, saya malu kalau saya durhaka sama orang tua, saya malu kalau saya
tidak melindungi anak istri saya malu kalau nggak pakai masker. Kalau zaman sekarang maskermu melindungi Anda dan melindungi kita zaman seperti ini. Hadirin sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita dimurkai Allah, jangan sampai. Nah, kita berusaha ya. Innallaha yahdi may yasha, sesungguhnya Allah akan memberi hidayah bagi dia siapa saja yang mau berusaha. Ada yang nafsirkan seperti, ada juga innallaha yahdi may yasha, terserah Allah mau kasih hidayah ke siapa aja. Ada, boleh juga. Ya, sama kita kalau kita haus minum, ya harus minum. Kita mau dapat hidayah apa? Jalanin perintah Allah. Apa perintah Allah? Banyak. Satu di antara apa? Sholat, zakat, puasa, haji. Apalagi yang utamanya juga, semua utama. Di depan kita itu ada orang tua. Di depan kita ada anak kita, di depan kita ada istri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kepada hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu biqauli qul huwallahu ahad falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in yasna' dzalik fasa'aluhu faqala li annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu innallaha ta'ala yuhibbuhu. Muttafaqun alaihi. Allahu akbar walillahil hamd. Hadis ini dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan, mengutus dalam suatu peperangan, ala sariyatin kana yaqra li ashabihi fi salatihim. Jadi setelah melakukan peperangan, mereka sholat ya, dan pemimpinnya ini fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayukhtimu biqaulil qul huwallahu ahad. Selalu habis sholat rakaat terakhirnya itu dia baca kulhu terus. Kalau bahasa kita kulhu, yang benar qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah. Mereka semua ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasul, salam alaika. Enak ya, zaman dulu ya, zaman Rasul ya, bisa nanya kepada Rasul dan dijawab. Zaman sekarang nggak enak, enak lagi. Udah ada termaktub. Ya, Pak, hadis palsu. Dilihat kalau hadis palsu siapa yang nyampein, apa matannya, siapa riwayatnya. Kita harus cerdas mencerna. Ya. Nah ini harus cerdas juga kita mencernanya. Jadi apa? Dia ngadu kepada Rasul. Ya Rasul, diceritakan peristiwanya. Maka Rasulullah bilang, saluhu. Kamu tanya aja. Kalian tanya. Tuh hebatnya Rasul. Walaupun Rasul tahu jawabannya, tapi suruh nanya. Tanya ke pemimpin kamu itu, li ayyi syai'in, ngapain sih yasna dzalik, dia ngapain sih setiap rakaat terakhirnya tuh baca surat kulhu. Fasa'aluhu, maka mereka bertanya rame-rame. Oh, dia takut lah pemimpin perangnya ya. Apa ditanyanya? Faqala, maka pemimpinnya itu menjawab, li annaha sifatur rahmah, insyaallah, karena saya li annaha sifatur rahmah, dalam surat kulhu itu dia merasakan kasih sayangnya Allah. Dia menikmati dengan baca kulhu itu, dia nambah sayang kepada Allah.
dan pasti Allah tambah sayang sama kita. Ya. Fa anna uhibbu an aqra'a biha. Saya cinta dengan baca itu, saya cinta sama Allah. Ya Allah. Subhanallah. Sudah sampai situ tahapnya. Kalau suka aja lain ya. Kalau fa ana uhibbu an aqra'a biha. Saya senang sih, cinta banget kalau baca itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, akhbiruhu, beritakan kepada pemimpin kamu itu. Ya. Apa? Innallaha ta'ala yuhibbuhu, sesungguhnya Allah mencintainya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapapun bisa mencintai Allah, dan sangat mudah bagi Allah untuk mencintai kita. Jangan putus asa, wala tai'asu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dalam mencari hidayah Allah. Jangan pernah putus asa dalam mencari cintanya Allah. Ya, fa illam takun tarahu, kalau kita belum bisa melihat Allah, fa innahu yaraka. Sungguhnya Allah Maha melihat, dan Allah pasti melihat kita. Hadirin ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah komplek Cinere Pakpiu dan seluruh jemaah yang mendengar dan memperhatikan dari awal sampai akhir. Duduknya kita di majelis ilmu ini, walaupun dalam keadaan jaringan, dalam daring, kita harus merasa online kepada Allah. Dimanapun, wa fi ayyi ardin tata anta mas'ulun bi islamiyati. Dimanapun kita berada, kita akan dipertanyakan keislaman kita. Do the best one for Allah. Ya, keadaan seperti ini jangan kita pesimis. Misalnya ada tetangga kita yang terdampak atau terkena, jangan kita diemin aja. Ya, ruhama mana, ruhama bainahumnya mana. Dan alhamdulillah tetangga kita saling membantu. Tetap sehat semuanya warga, tetap sehat semuanya jamaah, tetap sehat semuanya, dan ingat ya, wa mataskutu fil ardi wa mataskutu miwarqatin fil ardi wala fis sama illa biiznillah. Tidak akan pernah ada yang jatuh sehelai daun pun di muka bumi ini kecuali izin Allah. Kita minta sama Allah, kita minta sama Allah agar kita disehatkan. Kenapa kita minta? Karena kita udah ngejalanin perintah Allah ya, jadi konsepnya gitu. Nah, kita sudah menjalankan perintah Allah, maka Allah akan memberikan hak kita. Haknya apa? Salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nari wal afwan wal hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma idfa 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'id al mihan ma zahara minha wa ma batan fi biladina hadha khassa wa fi buldanil muslimina 'ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka sami'un basir, innaka sami'un basir.
innaka sami'un basir. Ya Allah sallimna ya Allah, sallimna wa sallim ahlana wa sallim jiranana ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah ya Fattah ya Alim, iftah lana ya Allah, iftah lana ya Allah abwaab rizki, iftah lana abwaab khair, iftah lana abwaab taubah, iftah lana abwaab sihah ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga ini menjadi jariyah hasanah kita. Tetap semangat, tetap sehat. Billahi al-hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf dalam penyampaian, ada perkataan yang tidak berkenan, ada makhraj yang tidak benar. Mohon maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.